Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ayyuhal kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali sama-sama ngaji. Saya ngaji, Bapak Ibu juga ngaji. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan hidayah dari Allah Taala. Al-Hadis At-Tasir, hadis yang ke-9, An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi beliau, annahu qala, bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu, Allah berfirman. Berarti ini termasuk daripada hadis kursi. Ya bani Adam, wahai anak manusia, istahyi minni inda ma'syatika, malulah kalian semua pada saya inda ma'syatika, ketika berbuat maksiat. Wa ana astahyi minka yawmal ardi, maka saya akan malu kepadamu yawmal ardil akbar, pada hari kiamat nanti. Fala u'adzibuka, saya tidak akan mengadabmu ya bani Adam, wahai anak manusia. Tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya'i, tub ilayya, taubatlah kalian pada saya, ukrimuka karamatal anbiya, maka saya akan berikan kehormatan para nabi. Ya bani Adam, wahai anak manusia, la tahulu qalbuka, la tahulu qalbaka anni, janganlah berpaling hati kamu anni, dari saya. Fa innaka in hawalta qalbaka, sesungguhnya kamu jika hatimu berpaling kepada saya, akhadhu laka, saya akan mengambil kamu, fala ansuruka, maka saya tidak akan menolongmu. Ya bani Adam, wahai anak manusia, laula qaitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatun mithla akhirati, jika engkau menghadap saya pada hari kiamat, wa ma'aka, dan bersama kamu, hasanatun mithla akhirati, membawa kebaikan seperti semua penduduk bumi, lam aqbal minka, saya tidak akan menerima dari kamu, hatta, sehingga tusaddiqani, sehingga engkau membenarkan saya, mempercayai saya, biwa'di, dengan janji-janji saya, wa wa'idi, dan ancaman-ancaman saya. Ya bani Adam, wahai anak manusia, ini sungguh saya, Ana Razzaq, adalah maha pemberi rezeki, wa antal marzuq, dan kalian dan kamu adalah yang diberi rezeki, wa ta'lamu anni, dan engkau dan kamu mengetahui anni, bahwasanya saya kufika razaqaka, mencukupkan bagimu rezeki kamu. Fala tatruk ta'ati bisabab rizqi, jangan kamu tinggalkan ketaatan kepada saya, bisabab rizqi, karena sebab rizki. Fa innaka, maka sungguhnya kamu, in tarakta ta'ati, jika meninggalkan ketaatan kepada saya, bisabab rizqi, karena sebab rizkimu, aujabtu 'alaika 'uqubati, saya mewajibkan bagimu adab saya.
Ya ibna Adam, wahai anak manusia, ihfad li hadhil khisalil khams. Jagalah untuk saya 5 perkara tersebut. Walakal jannah, dan bagimu surga. Ini hadis yang ke-9 dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, artinya ini hadis kursi, Allah menyuruh pada manusia, anak cucu Adam, agar malu kepada Allah ketika berbuat maksiat. Para ulama menjelaskan orang yang berbuat maksiat itu dalam keadaan junun, dalam keadaan gila, dalam keadaan gila, akal sehatnya hilang, hidayahnya hilang. Tapi ketika sudah berbuat maksiat selesai, akan kembali lagi imannya dan hidayahnya. Maka akan muncul dari mulutnya, tergerak dari hatinya penyesalan, kemudian mengucapkan astagfirullahaladzim. Maka ketika ada orang marah juga, saudara-saudara kita, teman kita mengingatkan, Pak, istighfar, Pak. Hanya dengan istighfar tersebut Allah bisa mengampuni, juga menuntukkan kesombongan iblis yang sudah merayu menggoda kita. Nah, kata Allah, malulah kepada saya ketika berbuat maksiat. Wa nasahi minka, maka saya akan malu kepadamu pada hari kiamat untuk menghadap kamu. Nah, yang namanya kita manusia banyak sekali ini. Makanya dalam Al-Quran ada kata-kata apa? Nur dan zulumat. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat, walladzina kafaru yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Kalau orang-orang beriman, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Orang-orang kafir dari cahaya menuju kegelapan. Nah, an-nur itu mufrad, al-zulumat itu jamak dari kata zulmun. Aniyaya atau zalim, bentuknya banyak. Kemudian yang kedua, ya ibna Adam tub ilayya. Allah seru ketika sudah bermaksiat, ketika akan bermaksiat. Pertama, ketika akan bermaksiat, terdetik untuk bermaksiat, kata Allah, astahyi minni. Ingat Allah, malu pada Allah. Karena yang memberikan segala sesuatunya adalah Allah. Tapi ketika sudah terjadi maksiat tersebut, yang keduanya adalah tub ilayya, segeralah bertaubat pada saya. Ukrimuka karamatal anbiya. Ketika sudah bertobat tersebut, maka Allah akan muliakan, memberikan kemuliaan seperti kemuliaan para nabi. Kemudian yang ketiga, la taqulu qalbaka anni. Jangan berpaling. Jangan sampai hati kita berpaling dari Allah. Karena kalau hati kita berpaling dari Allah, Allah tidak akan menolong kita. Fala ansurka. Allah tidak akan menolong kita kalau hati kita berpaling dari Allah. Kadang kita sebagai manusia, kita sendiri kadang kalau ada masalah atau apa, kayaknya yang sering kita lakukan adalah meninggalkan hak Allah. Lagi ada masalah, datang waktu zuhur, bukan langsung sholat tapi nunggu dulu. Apa artinya? Nahan dulu. Kemudian seolah-olah yang pelampiasan tersebut malah kepada Allah. Padahal Allah nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi semua masalah yang kita hadapi adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Makanya kata Allah, jangan berpaling dari saya. Janganlah hati kalian berpaling dari saya. Kalau berpaling, fala ansurka, maka saya tidak akan menolong kamu. Kemudian
Yang keempat, lau lapaitani yaumal qiyamati wa maka hasanatun mithla akhirati lam aqbal minka. Jika engkau nanti pada hari kiamat menjumpai saya, menemui saya, menghadap saya, membawa amalan-amalan kebaikan yang jumlahnya itu semua penduduk bumi, kita punya amalannya banyak sekali. Kata Allah, lam aqbal, saya tidak akan terima amalan tersebut sampai kita meyakini janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, baru Allah akan terima. Maka di situ ada rukun iman itu. Iman itu percaya sama Allah. Allah itu ada. Percaya Allah itu ada. Kalau sudah percaya, ya kemudian muncullah yakin. Dalam artian yakin itu sudah hilang kecemasan, hilang khawatir. Ada Ustaz yang menjelaskan keyakinan kita itu harusnya sama ketika kita naik angkot. Ketika kita naik angkot, atau naik bus, atau naik pesawat, kira-kira kita akan tanya dulu, kira-kira akan bertanya dulu supirnya siapa namanya, sudah ahli apa enggak, kira-kira gitu enggak? Enggak, langsung naik angkot aja duduk. Kenapa kita bisa segitu nyamannya ketika naik angkot atau naik bus atau naik pesawat yang sudah pernah pergi haji? Karena kita yakin supirnya itu ahli, bisa mengantarkan saya, bisa mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju. Padahal kita nggak kenal supirnya dari mana, orangnya bagaimana. Seharusnya keyakinan kita pada Allah seperti itu. Kalau sudah seperti itu, hilang rasa cemas, rasa khawatir nanti bagaimana. Seharusnya seperti itu. Sampai syekh saya itu dari Al-Azhar bilang, siapa yang menyediakan waktunya khusus untuk Allah, Allah akan sediakan semua kebutuhannya. Makanya waktu apa saja untuk Allah. Akhirnya saya buat ini sendiri. Saya pengen punya waktu khusus untuk Allah untuk baca Quran. Habis subuh, waktu khusus untuk Allah baca Quran. Udah sejauh itu sama. Kalau habis asar, saya murojaah, subuh itu ngapal, maghrib itu saya setor ke Ustaz yang tadi, yang hafid Quran tadi. Dan saya waktu itu juga kuliah di UIN Jakarta tanpa modal. Modalnya nekat aja, karena almarhum abah saya nggak izin kuliah. Pokoknya udah ngambil pesantren, gak usah mikir kuliah. Saya nekat aja. Pas ujian lulus, saya pulang ke Rosari, saya tunjukkan, saya lulus. Akhirnya ketika bilang lulus, ya udah, abah hanya bisa ngasih kamu untuk semesterannya aja. Waktu itu masih 350.000 satu semester. Untuk ongkosnya kamu saya sendiri. Pak subhanallah, itu selama 3 bulan kuliah itu ngutang banyak. Berangkat yang naik angkot, bolak-balik, makannya, fotokopi silabus kuliahnya. Hampir sampai kelah nomor atas ibu ada utang ini. Akhirnya dipanggil ketika udah 3 bulan itu, dipanggil Pak Kiai pimpinan. Dulu saya waktu mesantren di anak Bekasi. Kata Pak Kiai bilang gini, betul, hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sallallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dan jalannya tersebut menuju mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kata beliau, bilangnya begitu. Allah mudahkan jalan menuju surga. Dalam hati saya kan kuliah mencari ilmu, tapi mana jalan kemudahan menuju surga? Ternyata utang saya banyak.
masih belum terima, artinya belum, hadis itu belum tersentuh. Sampai beliau bilang gini, ada jamaah ngaji saya daerah Bintaro sektor 7 di belakang masjid An-Nasr, itu minta anaknya diajarin ngaji. Kalau saya yang berangkat pesantrennya kosong. Kamu ada waktu, kamu aja ya yang ajari anaknya ngaji. Ya Pak Kiai, ini alamatnya. Saya ketika ngabdi di sana tuh cuma tahu IAIN pondok, IAIN pondok, nggak tahu jalan yang lain. Kalau diajak orang ditaruh kemudian ditinggal nggak bisa balik, hilang nggak pokoknya nyasar. Dia kasih alamat nih, ini alamatnya di sini. Naik apa sih? Akhirnya nanya-nanya naik angkot menuju Bintaro, dari Bintaro nanti naik Kopaja, turun di Masjid An-Nasr, berangkat habis asar. Alhamdulillah nyampe Masjid An-Nasr, terus cari alamatnya ketemu. Ngobrol saya sama orang tuanya, anaknya 3, laki-laki semua. SMA, SMP, sama SD. Minta diajarin ngaji, Iqra. Ya udah ngajarin ngaji. Ngajarin ngaji, bahkan seminggu 2 kali, Sabtu sama Selasa. Sampai akhirnya sebulan sampai habis, Pak. Utang ada, ongkos ke sana juga utang lagi. Sampai sebulan. Nah, selesai ngaji, Rasulullah kok namanya ngajar anak-anak. Bawanya ibu terus. Kata ibunya sampai ibunya ngeliatin, Pak Ustadz, kalau anak saya di garisan, kalau anak saya nakal di garisan, disabet aja. Saya lihat perhatian ibunya aja nggak punya apa, apalagi saya orang lain. Tapi pelan-pelan saya habis ngaji supaya ada etikanya, kasih kisah-kisah dulu. Bercandanya saya kisahkan kisah-kisah Abu Nawas. Sampai akhirnya yang paling susah yang terakhir yang SD. Iqra itu kalau ngaji Iqra 1 baris itu 1 jam. 1 baris dia baca, dia cerita di sekolahan yang ini. Terus lanjut lagi. Tapi alhamdulillah sampai mereka khatam dulu. Dari situlah mulai jalan Thariqul ila Jannah itu. Sebulan setengah baru datang ke pondok, kasih ke kiai saya. Ini pengganti transport buat Ustaz Abdul Malik yang ada anak saya. Baru lunas. Gak punya HP. Bagaimana hubungin dia? Saya nggak bisa datang karena di pondok ada acara. Aduh, kalau punya HP enak kan ya. Terbesit situ aja, nggak pengen beli. Saya kalau punya HP kayaknya Sabtu saya ngajar ngaji dikasih hadiah sama mereka. Kabul ini buat Kak Abdul, hadiah dari anak-anak. Terima kasih. Saya pulang, saya buka di rumah HP. Subhanallah, HP. Baru tuh muncul, oh iya. Kemudian baru ingat yang Syekh Atif katakan, siapa yang memindahkan waktunya untuk Allah, Allah akan cukupkan kebutuhan. Sampai terakhir ketika dia lagi senang hafal Quran, karena kuliah itu masuknya acak adul, langsung jam 1 masuk, nanti jam kedua enggak, nanti jam 3 masuk. Jam 1 itu masuk jam 8 sampai jam 9. Jam kedua jam 9 sampai jam 10. Jam ketiganya jam 11 sampai jam 1. Berarti kan ada jeda kosong banyak sekali. Jadwal saya kuliah jam 1 masuk, jam 3 baru masuk. Akhirnya sambil itu saya sambil ngapal Quran. Atau Syekh begitu, siapa yang menyediakan waktu untuk Allah, Allah akan sediakan kebutuhan. Lagi senang hafal, kemudian ada teman kampus. Nih saya bawa kaset murotal Imam Sudais, Imam Haram, Imam Masjidil Haram. Akhirnya saya beli coba pulang. Saya beli kasetnya nggak punya tipnya. Dengerin pakai apa ya?
Ini bagaimana? Udah aja lanjut aja. Ngaji lagi terus. Terakhir saya karena ngajar dapat zaman PSBY itu ada namanya sekarang guru tunjangan fungsional. Saya dapat cair, wah ini nih mungkin dari Allah. Uang ini saya beli untuk saya berikan tip. Saya berangkat ke habis itu jam 5 habis asar sama teman ke Alfa Gudang Rabat di Bintaro, sekarang Tasman. Pengen beli tip itu. Dari lantai 1 ketemu ini tipnya. Saya bilang ke itunya, penjaganya, Pak ini saya pengen tip ini. Harganya 150.000 ini uangnya. Nanti Pak, ini kan display. Saya cari di kardusnya. Subhanallah dari jam 5 sampai jam 6 maghrib nggak ketemu kardusnya. Pak, karena kardusnya nggak ada, ini nggak bisa dijual. Ya udah saya nggak butuh kardusnya, saya butuh tipnya. Ngapain kardus yang penting nyala, udah. Kalau nggak ada kardusnya nggak ada jaminan, saya nggak bisa. La ilaha illallah. Selesai sholat maghrib pulang, kesel. Ada apa ini? Udah selesai, besok paginya saya ngajar ngaji, dia dikasih hadiah lagi sama anak-anak ngaji saya. Pak Ustadz ini buat Pak Ustadz ke anak-anak saya yang kelas 2, Aliyah, SMA, nilainya bagus, dikasih hadiah buat Ustadz. Saya pulang ke rumah habis maghrib, selesai sholat, saya buka hadiah. Tip itu yang saya di apa tadi? Oh rupanya sama Allah nggak usah beli, nanti udah ngirim. Masya Allah, itu janji Allah itu nggak usah diminta. Makanya kata Allah, kalau kamu yakin dengan janji saya, udah. Kalau kamu yakin dengan janji saya, udah. Sampai saya ketika ngambil pesantren itu umur 29 tahun, nggak mikir nikah, nggak mikir kawin. Kata ibu saya di rumah, aku, Dul, kamu mau nikah sama siapa? Saya nggak pikiran, nggak pede. Saya ngabdi di pesantren paling sebulan 300.000. Nikahin anak orang, kasih makan apa? Terserah Allah aja lah. Maka kata hadis ini begitu, kalau kamu yakin dengan saya, hilang kekhawatiran itu. Jadi analogikan ibaratnya kalau kita naik angkot itu, ya udah, kita nggak kenal siapa supirnya, tapi udah naik nyaman aja. Nah ketika sama Allah, ini dunia ini yang mengatur Allah semua. Kita kenal sama Allah, Allah Maha Kuasa, tapi masih juga ada galau ya kan. Sampai kata Allah, kalau berpaling yang keempat itu, kalau berpaling hatimu dari saya, maka saya tidak akan menolong kamu. Jangan sampai lepas. Yang terakhir, yang Adam ana Razzaq. Kata Allah, wahai manusia, saya adalah Ar-Razzaq, yang beri rezeki. Wa antal marzuq, dan kamu yang saya kasih rezeki. Dan kamu mengetahui bahwasanya sayalah yang mencukupkan rezeki. Kita tutup dengan doa bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.